saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran menteri atau reshuffle kabinet hari ini. Tercatat, sudah 3 kali Prabowo melakukan perombakan terhadap kabinetnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel kami. Bagaimana diketahui, Prabowo melakukan reshuffle pertama pada Februari 2025. Lalu pada September 2025, Prabowo melakukan 2 kali reshuffle. Prabowo pertama kali merombak kabinet pada 19 Februari 2025. Saat itu, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Satrio Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Reshuffle kedua, pada 8 September 2025, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet. Nama Sri Mulyani hingga Budi Aristiadi masuk daftar reshuffle ini. Berikut adalah daftar menteri yang diganti dari jabatannya. Yang pertama, ada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdur Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Selain melakukan reshuffle kabinet, Presiden Prabowo juga melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah. Prabowo kemudian melantik sejumlah pejabat baru. Namun, saat itu masih ada kursi menteri yang kosong, yaitu kursi Menko Polkam dan Menpora. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Yang kedua, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Lalu, reshuffle ketiga dilaksanakan pada 17 September 2025. Reshuffle ini dilakukan untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan oleh Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo. Kursi Wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi di KPK juga terisi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah juga telah diganti. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo melantik total 11 pejabat baru. Berikut adalah daftar lengkapnya. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jamari Caniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sanor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Sarah Sadiaga, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggara Prabowo, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, Wakil Menteri Koperasi Farida Farija, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Dayang, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kaptipmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofri, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 pejabat baru yang akan mengisi posisi strategis di pemerintahan periode 2024 sampai 2029. Prosesi sakral ini berlangsung di Istana Negara di Jakarta, Rabu 17 September 2025. Dengan penuh hikmat, acara dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara. Kepres tersebut dibacakan langsung oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Usai pembacaan Kepres, Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat baru. Dengan suara lantang, mereka mengucapkan janji untuk setia pada UUD 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara, pengumandangan lagu Indonesia Raya, serta pengucapan selamat dari Presiden Prabowo kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Menurut kamu, apakah perubahan ini dapat memberikan efek dan kemajuan bagi Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media.
Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media